Hai semuanya, bantuan profesional itu kayak kompas di tengah badai kehidupan. Kadang kita merasa bisa menavigasi sendiri, tapi ada kalanya kita butuh panduan dari seseorang yang lebih ahli. Nah, pertanyaan besarnya adalah, kapan sih kita benar-benar harus mencari bantuan profesional? Jujur aja, ini bukan keputusan yang gampang. Ada stigma di masyarakat kita kalau mencari bantuan psikolog atau psikiater itu artinya kita gila atau lemah. Padahal justru sebaliknya, mencari bantuan adalah tanda kekuatan. Tanda bahwa kita peduli sama diri sendiri dan mau hidup yang lebih baik. Mari kita mulai dengan hal yang paling sering kita rasakan sehari-hari, stres dan kecemasan yang berlebihan. Siapa sih yang gak pernah stres? Deadline kerja numpuk, tagihan bikin pusing, atau drama keluarga yang gak ada habisnya. Wajar, tapi kalau stres itu udah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari kita, itu beda cerita. Misalnya, kamu jadi susah tidur berhari-hari, nafsu makan berkurang drastis, atau malah jadi makan berlebihan, atau jadi gampang marah-marah sama orang di sekitar padahal biasanya kalem aja. Kecemasan juga gitu, merasa deg-degan terus tanpa sebab yang jelas, khawatir berlebihan tentang masa depan sampai nggak bisa fokus, atau bahkan sampai sesak nafas dan serangan panik. Kalau gejala-gejala ini udah berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan kamu udah coba berbagai cara buat ngatasinya sendiri tapi nggak berhasil, ini adalah sinyal kuat kalau kamu perlu ngobrol sama profesional. Mereka bisa bantu kamu mengidentifikasi akar masalahnya dan ngasih strategi yang pas buat ngelola stres dan kecemasan itu. Jangan sampai stres itu numpuk terus dan berubah jadi sesuatu yang lebih serius, kayak depresi. Nah, ngomong-ngomong soal depresi, ini penyakit yang sering banget diremehkan. Banyak orang mikir depresi itu cuma perasaan sedih biasa yang bisa hilang dengan sendirinya. Padahal depresi klinis itu jauh lebih kompleks. Kalau kamu merasa hampa, nggak punya energi sama sekali buat ngapa-ngapain, kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya kamu suka, atau bahkan punya pikiran buat menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, itu tanda-tanda depresi berat. Kadang, depresi juga bisa muncul dalam bentuk gejala fisik kayak sakit kepala terus-menerus, nyeri punggung, atau masalah pencernaan yang nggak jelas penyebabnya. Kalau udah sampai tahap ini, mencari bantuan psikiater atau psikolog itu bukan pilihan lagi, tapi udah jadi keharusan. Mereka bisa mendiagnosis dengan benar dan menentukan apakah kamu butuh terapi bicara, obat-obatan, atau kombinasi keduanya. Ingat, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget orang yang berjuang melawan depresi dan berhasil sembuh dengan bantuan profesional. Selain masalah mental, masalah hubungan juga sering jadi alasan orang mencari bantuan profesional, terutama konselor pernikahan atau konselor keluarga. Hubungan itu kayak tanaman, butuh dirawat terus biar tetap subur. Tapi kadang ada aja hama atau penyakit yang bikin layu. Misal kamu dan pasangan sering bertengkar hebat, komunikasi udah buntu, atau ada masalah perselingkuhan yang bikin kepercayaan runtuh. Atau mungkin di keluarga sering terjadi salah paham, anak-anak jadi susah diatur, atau ada trauma masa lalu yang belum terselesaikan dan terus membayang-bayangi. Konselor bila jadi mediator yang netral, membantu kamu dan orang-orang terdekatmu buat saling memahami, belajar komunikasi yang efektif, dan menemukan solusi yang adil buat semua pihak. Mereka nggak akan menghakimi, tapi akan membimbing kamu buat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Selanjutnya, trauma masa lalu juga sering jadi beban berat yang dibawa sampai dewasa. Kejadian traumatis seperti pelecehan, kekerasan, kehilangan orang terkasih secara mendadak atau kecelakaan serius bisa meninggalkan luka batin yang dalam. Luka ini kadang nggak langsung terlihat, tapi bisa muncul bertahun-tahun kemudian dalam bentuk mimpi buruk, flashback, serangan panik, atau bahkan masalah kesehatan fisik. Kalau kamu merasa terus-menerus dihantui oleh kenangan masa lalu yang menyakitkan, dan itu bikin kamu susah berfungsi normal atau menikmati hidup, itu artinya kamu perlu bantuan profesional. Terapis khusus trauma punya teknik dan metode yang teruji buat membantu kamu memproses kenangan traumatis itu, melepaskan emosi yang terpendam, dan akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Ini proses yang panjang dan gak mudah, tapi hasilnya sepadan. Lalu ada juga kecanduan, baik itu kecanduan narkoba, alkohol, judi, pornografi, atau bahkan gadget. Kecanduan itu penyakit kronis yang merusak fisik, mental, dan hubungan sosial. Seringkali orang yang kecanduan merasa malu atau nggak mau mengakui kalau mereka punya masalah. Tapi kalau kecanduan itu udah bikin kamu kehilangan pekerjaan, teman, keluarga, atau bahkan kesehatan, itu alarm keras buat segera mencari bantuan. Ada banyak pusat rehabilitasi atau terapis spesialis kecanduan yang bisa membantu kamu keluar dari lingkaran setan itu. Mereka akan bantu kamu detoksifikasi, mengatasi gejala putus zat, dan mengembangkan strategi buat mencegah kekambuhan. Ini bukan perjuangan yang bisa kamu lakukan sendirian. Kamu butuh sistem pendukung yang kuat, dan profesional adalah bagian penting dari sistem itu.
Bagaimana kalau kamu merasa tidak bahagia secara umum tapi nggak tahu kenapa? Kamu merasa hampa, nggak punya tujuan hidup, atau cuma sekedar merasa ada yang salah tapi nggak bisa menunjuk dengan pasti apa itu? Ini sering disebut sebagai existential crisis atau krisis eksistensial. Kamu mungkin punya pekerjaan yang bagus, keluarga yang harmonis, atau teman-teman yang suportif, tapi tetap aja merasa kosong di dalam. Ini juga waktu yang tepat buat mencari bantuan profesional, terutama psikolog atau terapis yang berfokus pada terapi humanistik atau eksistensial. Mereka bisa bantu kamu menggali nilai-nilai hidupmu, menemukan makna, dan mengembangkan rasa tujuan. Kadang-kadang kita cuma butuh seseorang buat diajak ngobrol, yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, dan membantu kita melihat berbagai hal dari perspektif yang berbeda. Terakhir, dan ini penting banget, kalau kamu atau orang terdekatmu punya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, ini adalah kondisi darurat yang butuh penanganan segera. Jangan tunda-tunda lagi, langsung hubungi psikiater, rumah sakit terdekat, atau layanan darurat. Jangan pernah meremehkan ancaman bunuh diri atau kekerasan. Profesional terlatih untuk menangani situasi krisis seperti ini dan bisa memberikan intervensi yang diperlukan untuk menjaga keamanan semua pihak. Mereka punya protokol dan sumber daya untuk menstabilkan situasi dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Jadi intinya, mencari bantuan profesional itu bukan berarti kamu lemah kok. Justru sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kamu punya keberanian dan kekuatan untuk menghadapi masalah yang sedang kamu alami. Itu adalah investasi buat kesehatan mental dan kebahagiaanmu di masa depan. Jangan nunggu sampai masalah jadi menumpuk dan susah diatasi. Kalau kamu mulai merasa gejala-gejala yang udah disebutkan di atas, atau kalau kamu cuma merasa butuh seseorang buat diajak ngobrol yang gak akan menghakimi, jangan ragu buat mencari bantuan. Ada banyak pilihan di luar sana, mulai dari psikolog, psikiater, konselor, sampai terapis. Cari yang paling cocok buat kamu. Mereka ada untuk membantu, dan kamu pantas mendapatkan dukungan itu.